teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan semoga kita terhindar dari pandemi ini ya. Amin. Perkenalkan, saya Lili Anjarwati dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika. Saat ini saya sedang menjalani kuliah kerja nyata, kerja sosial yang biasa disebut dengan KKNKS dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui seberapa besar COVID-19 berkembang setiap harinya dengan rumus matematika. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu matematika dan COVID-19 ya. Menurut Andrew Noyes, matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan menurut Ruth Effendi, matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan. Matematika membahas fakta-fakta dan hubungan-hubungan serta membahas ruang dan bentuk. Pada intinya, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang selalu berhubung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ilmu matematika dapat dikaitkan dalam pandemi ini ya teman-teman. COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit MERS dan SARS. Jadi, dari ilmu matematika yang dikaitkan dalam mengatasi COVID-19 ini, kita dapat mengetahui seberapa besar COVID-19 berkembang dengan rumus matematika ini ya teman-teman. Variabel yang pertama itu adalah NH. NH itu adalah jumlah kasus per hari. Jadi N1 adalah jumlah hari pertama, N2 adalah jumlah hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi, pasien positif ini bertemu dengan banyak orang, itu adalah R. Lalu berikutnya P. P itu adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi, orang yang bertemu atau berpas-pasan dengan pasien positif itu juga terjadilah tular-menular sehingga dan kemungkinan bahwa orang-orang yang dekat positif ini bisa juga tertular positif. Jadi, kita dapat rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH kali R kali P. Yang dimaksud dengan delta itu adalah perubahan yang biasanya kita pakai ini di rumus fisika dan matematika ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan delta NH itu adalah pertambahan kasus per hari. Nah, di sini bisa kita turunkan menjadi NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R kali P. NH plus 1 itu maksudnya adalah jumlah total orang positif di hari berikutnya. NH adalah orang positif di hari sebelumnya. Dan NH kali R kali P itu adalah pertambahan kasus per harinya. Jadi di sini perhatikan deh ya teman-teman, kita faktorkan NH-nya sehingga kita bisa keluarkan rumusnya, yaitu NH plus 1 sama dengan 1 tambah R kali P kali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah R dikali P pangkat 2 NH, sehingga hari ke X adalah NH plus X sama dengan 1 ditambah R kali P pangkat X NH. Nah, di sini kita sudah dapat rumusnya, yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X kali NH. Dengan ini, bagaimana cara mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif di hari X, yaitu dengan mengurangi P dan R itu. Ingat, R itu apa? R adalah jumlah orang yang bertemu positif, dan P adalah peluang tertular orang yang positif. Caranya yaitu social distancing dan stay at home, itu untuk mengurangi R-nya ya. Kalau misalnya kita social distancing, dan kalau misalnya kita stay at home, jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang ya kan? Jadi berikutnya, kita harus pakai
pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita rajin cuci tangan, itu untuk mengurangi P-nya ya. Kita mengurangi peluang meskipun kita bertemu dengan orang yang positif. Kalau misalnya kita pakai masker, disinfektan, rajin cuci tangan, maka untuk peluang kita untuk tertular itu berkurang ya kan. Sehingga dengan melakukan social distancing, cuci tangan dan sebagainya itu kita bisa mengurangi RP itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Misalnya nih, kita tidak social distancing. Dalam artinya, kita masih keluar-keluar, nongkrong bareng teman-teman. Sehingga dalam satu hari, anggap saja ada 50 orang yang bertemu dengan pasien positif. Artinya, R itu 50. Lalu, kita anggap peluang yang bisa tertular itu 1%. Kecil banget kan, teman-teman? 0,01 tuh. Sehingga R kali P yaitu 50 kali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya yang kita temukan tadi ya, yaitu NH plus X sama dengan 1 tambah R kali P pangkat X NH. Misalkan jumlah pasien positif NH sudah ada 100 orang, sehingga rumusnya menjadi NH plus X sama dengan 1,5 pangkat X 100. Nah, misalnya ditanya nih, berapa jumlah yang positif di hari ke-14 atau 2 minggu setelah hari itu? Jadi kita masukkan aja NH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14 kali 100. Jawabannya adalah 29.192 orang. Sekarang kita lihat dengan kondisi social distancing ya. Dalam artinya kita stay at home, gak terlalu bertemu banyak orang. Pasti jumlah orang yang bertemu dengan yang positif berkurang dong ya kan. Jadi misalkan R-nya itu 10 orang dengan peluang yang sama 0,01. R kali P menjadi 10 kali 0,01 yaitu 0,1. Kita masukin ke rumusnya dengan NH yang masih sama yaitu 100. Jadi NH plus X sama dengan 1,1 pangkat X kali 100. Nah, kalau misalnya ditanya hari ke-14 berapa, kita masukin, kita hitung, hasilnya adalah 379 orang. Jauh banget kan bedanya teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan social distancing, bertemu banyak orang, sering nongkrong, maka keadaan itu bisa jadi parah banget kan. Jauh lebih baik kalau misalnya kita social distancing.